Din, selamat pagi. Pagi. Wah, Kang Din, kemarin baru saja dilaksanakan Musrenbang RPJMD 2025-2029 untuk pasangan Bupati Herdiat ya dengan Pak Yana ya. Bagaimana menurut Kang Din? Begini Kang Hedi, setelah saya mengkaji dokumen Ranbal RPJMD itu bisa menyimpulkan beberapa hal. Pertama, Pak Bupati banyak melakukan pendekatan linearistik dalam menentukan target-target yang ada di RPJMD itu. Misalnya untuk kenaikan PAD itu kan saya lihat ya, kenaikan PAD itu di 2005 sampai 2029 itu kisaran 100 miliaran lah ya, sehingga per tahunnya hanya naik 21 miliar. Nah, ini kondisi yang hampir sama tahun 2016-2019. Kenaikannya 2016-2019 itu 20 miliar 900 juta, hampir 21 miliar gitu. Ini artinya bahwa pendekatan yang dipakai ketika menentukan target-target kinerja itu sifatnya dominan linear gitu. Ya, kan kita sudah melihat ya, hari ini ada perkembangan untuk sumber-sumber PAD, misalnya ada food court, ada tempat rest area di Karangkamulian, kemudian ada Mespemda gitu. Lah kalau targetnya sama dengan sebelumnya 2016-2019, karena 2020-2024 ada Covid lah, kita abaikan itu gitu. Ini kan berarti pendekatannya linear gitu. Lah kalau pendekatannya linear itu gimana kita akan melakukan pembangunan yang akseleratif, yang percepatan gitu. Padahal kemarin dikeluhkan oleh Pak Bupati bahwa PAD itu menjadi bagian dari prioritas ya, karena kita ingin meningkatkan kemandirian fiskal. Nah, kemandirian fiskal kita akhirnya di 5 tahun itu hanya naik 2%, dari 11% menjadi 13% gitu. Jadi saya harap Pak Bupati jangan dominan menggunakan pendekatan linearistik, pakailah pendekatan yang progresif gitu, agar di samping kita bisa mempercepat pembangunan, juga mampu mendorong para pejabat untuk melakukan inovasi. Begitu Bang Heri. Oke, Pak Bupati, jadi Bupati Kabupaten Ciamis tanpa wakil, apakah mampu mengendalikan dan mengelola eksekutif pemerintahan ya untuk mewujudkan RPJMD dengan target orientasi PAD yang meningkat dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat? Saya kira bisa ya, karena di pembangunan itu kan ada input, ada proses, ada produk gitu ya. Oke, kita produknya sesuai visi Pak Bupati, sinergi mewujudkan Ciamis maju dan berkelanjutan. Nah, tanpa wakil juga bisa, asal ya ini kan hipotetik ya, bisa mencapai target akselerasi pembangunan Ciamis. Satu, di domain input ya, itu fiskal tadi, kemandirian fiskal dikuatkan ya. Yang kedua, SDM Pemda ya, juga di tata kelola manajemen SDM-nya berlakukanlah merit system yang ketat ya. Artinya pegawai yang berprestasi beri reward lah dengan kenaikan jabatan, pegawai yang tidak berprestasi beri punishment gitu. Itu akan memicu effort dari ASN untuk berlomba meningkatkan inovasi. Kalau sudah terjadi budaya inovasi di kalangan ASN, maka target-target itu tidak akan linear lagi, tapi akan akseleratif gitu Bang Heri. Sekarang lagi proses asesmen dan uji kom. Nanti selanjutnya juga akan ada open bidding besar-besaran ya, karena banyak kekosongan jabatan eselon 2, 3.
CPT dan pejabat administratif juga fungsional. Bagaimana? Ya, jadi saya menunggu ya hasil dari uji kom itu ya kemarin. Kapan itu mau diterapkan gitu? Kapan pengangkatan jabatan-jabatan untuk mengisi jabatan-jabatan kosong itu? Karena ada beberapa dinas yang menjadi sorotan saya, contoh Disdik gitu ya. Itu menurut saya harus dievaluasi gitu ya. Bukan karena like and dislike, tapi karena kinerjanya. Ya, peningkatan rata-rata lama sekolah yang menjadi komposit dari IPM itu sangat rendah. Kemudian kaitan membangun partisipasi publik gitu ya, partisipasi masyarakat. Ini berapa kali saya melontarkan gagasan untuk segera mengaktifkan kembali Dewan Pendidikan yang bisa mensupport kerja dinas pendidikan, tapi sampai sekarang kan tidak dilakukan gitu. Di samping memang ada beberapa dinas lain, misalnya Bapenda ya, itu target-target kinerjanya juga harus diberi atensi gitu ya. Karena tadi kalau targetnya linier sama dengan 2016-2019, apa mananya kita membangun sumber-sumber yang berpotensi meningkatkan PAD seperti food court, res, area Karangkamulian, mes Pemda gitu, yang selama ini digembor-gembor oleh Bupati bisa menjadi potensi PAD. Begitu, Heri. Terima kasih Kang Din atas segala keterangannya. Selamat pagi. Oke.